Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM pastikan izin vaksin COVID-19 di Indonesia mundur dari tenggat akhir tahun 2020. Kendala datang terkait data klinis yang disyaratkan untuk izin edar dan penggunaan vaksin yang baru rampung awal tahun depan. Publik tanah air harus bersabar menunggu lebih lama realisasi janji pemerintah menghadirkan vaksin sebagai penangkal pandemi COVID-19. Pemerintah menargetkan vaksin mulai bisa diberikan di akhir tahun 2020. Namun target dipastikan mundur karena kendala data klinis yang menjadi syarat mengeluarkan izin edar vaksin COVID-19. Data tidak bisa didapatkan, data untuk yang Desember 2020, minggu ketiga Desember 2020 ini, sehingga tidak bisa diberikan emergency authorization pada Desember minggu kedua atau minggu ketiga 2020, karena kami sudah mendapatkan informasi dari Brazil bahwa mereka tidak bisa memberikan, demikian juga Sinovac tidak bisa memberikan, sehingga tidak lengkap dan berdasarkan standar yang ada. Tentu tidak mungkin kami bisa memberikan emergency authorization pada Desember 2020. Sehingga kita mundur kembali kepada rencana yang awal, yaitu emergency authorization diberikan pada minggu ke-4 Januari 2021. Sebelum digunakan, vaksin COVID-19 diuji coba melalui berbagai tahapan. Saat ini vaksin COVID-19 di Indonesia memasuki uji coba tahap 3 dan uji coba yang dilakukan di Bandung, Jawa Barat tidak terdapat laporan membahayakan. 1.590 orang menjadi relawan uji coba vaksin COVID-19. Uji coba vaksin COVID-19 tahap 3 tidak hanya dilakukan di Indonesia, tapi juga di beberapa negara lain. Selain dikawal BPOM, uji klinis vaksin COVID-19 juga dikawal oleh Badan Kesehatan Dunia, WHO. Tim Liputan, iNews melaporkan. Pemirsa, apa sebenarnya yang menyebabkan ketersediaan vaksin COVID-19 tertunda? Kita sudah bergabung dengan Profesor Kusnandi, Ketua Tim Uji Klinis Vaksin COVID-19. Selamat siang, Prof. Kusnandi. Selamat siang. Prof, sebenarnya apa sih yang menyebabkan ketersediaan vaksin ini dari targetnya akhir 2020 tertunda hingga awal tahun depan? Ya, sampai sekarang memang belum ada yang selesai fase 3 ya. Jadi belum ada satupun di seluruh dunia yang selesai fase 3. Itu nanti paling cepat itu akhir November. Kalau dari Fakultas Kedokteran Unpad itu sesuai sama jadwalnya. Nanti kami akan melaporkan pada akhir Desember, jadi Januari lah kami akan melakukan interim analisa dan kami akan selesai penelitian itu pada bulan Maret, April lah gitu ya. Jadi kalau kita sih sesuai sama ininya, sesuai sama jadwalnya. Kalau umpamanya akan akhir Januari dipakai, artinya itu yang dipakai kalau pakai Indonesia itu yang punya interim report dari kami, yaitu pada memang kita akan melaporkan pada akhir Januari itu kita udah melaporkan untuk yang 540 pertama. Itu untuk lihat imunogenesitas dan keamanannya dan sedikit efekasinya. Jadi kalau kita sih sesuai dengan jadwal yang ada. Jadi kita tidak merubah-rubah jadwal, sesuai sama jadwal. Ya, kalau mau menggunakan kita, ya itu tergantung daripada dari Badan POM ya. Kalau Badan POM meminta supaya produksi Bio Farma dikeluarkan pada bulan Januari, itu udah bisa karena kita udah melaporkan sebagian daripada pekerjaan kita. Baik, termasuk data uji klinis dari Bio Farma sendiri yang harus dilalui ya, Pak? Iya. Baik. Jadi kita sesuai sama jadwal dari awal, kita tidak merubah-rubah jadwal. Kita sesuai jadwal yang memang direncanakan dari awal. Sebelum orang ribut-ribut, kita udah bikin jadwal sendiri sampai sekarang tidak dirubah-rubah jadwalnya. Kita sesuai sama jadwal. Sehingga kalau mau dipergunakan ya kita silakan dipergunakan karena kita tidak dirubah-rubah dan sesuai sama jadwal. Sekarang ini semuanya sudah disuntik, tinggal melihat evaluasi setelah suntikan. Dan pada umumnya yang setelah disuntik ini tidak ada hal-hal yang serius, jadi bisa saya katakan aman. Ya aman, tinggal kita lihat nanti imunogenesitasnya dan untuk melihat juga efekasinya. Begitu.
Baik, artinya memang sudah sesuai dengan timeline yang dari awal sudah ditentukan, begitu ya Prof? Iya. Apakah masih ada tahapan lagi yang harus dilalui? Nggak ada. Kalau kita udah nggak pakai, karena kita memang udah sesuai sama jadwalnya, ya. Jadi kita tidak merubah, tidak minta dipercepat, tidak minta apa, kita tetap sesuai sama jadwalnya. Ya nanti kalau orang menyusulkan nama jadwal kita mau diberi, ya silakan nama Bio Farma gitu. Baik. Karena saya kerjasama kan dengan Bio Farma. Baik, kalau saat ini apa yang tengah dilakukan oleh tim uji klinis, Prof. Kusnandi? Sedang mengevaluasi keamanan vaksin. Jadi dari yang udah disuntik itu kan setelah disuntik itu diambil darah, ya. Jadi sebelum disuntik diambil darah, setelah disuntik ya 2 minggu kemudian diambil darah, 1 bulan kemudian diambil darah, 3 bulan diambil darah, 4 bulan diambil darah. Nah, kita udah mengambil darah yang 1 bulan. Pos imunisasi itu hampir semuanya udah 1.600 ya. Diambil darahnya. Jadi tinggal ngikutin aja. Diambil darah nanti akhir pengambilan darah itu semuanya kalau sampai akhir itu nanti bulan April selesai semuanya. Tapi kalau yang 540 itu diambil darahnya semuanya itu selesai bulan Januari. Baik. Terima kasih Prof. Kusnandi, Ketua Tim Uji Klinis Vaksin COVID-19 sudah bergabung bersama kami. Bupati Bogor Ade Yasin telah menjalani beberapa tahap tes kesehatan usai dirinya dinyatakan positif terpapar COVID-19 kemarin. Selain Bupati, Putri Bupati Bogor juga turut terpapar COVID-19 dan keduanya kini menjalani karantina mandiri. Bupati Bogor Ade Yasin telah menjalani cek kesehatan orang nomor 1 di Kabupaten Bogor ini mengaku telah terpapar COVID-19 setelah menjalani swab tes. Selain Bupati Bogor Ade Yasin, Putri sulung Bupati Ade Yasin juga turut terpapar. Menurut Ade Yasin, sang putri sulung terpapar karena selalu menemani dirinya termasuk tidur bersama sang ibu sejak beberapa hari terakhir. Tadi pagi saya sudah diperiksa di ronsen dan di CT scan dan hasilnya paru-paru bagus, darah bagus dan lain-lain, kondisi yang lain cukup bagus sehingga saya hanya perlu istirahat dan isolasi mandiri. Dan ternyata saya tidak sendiri. Hasil swab yang terakhir ini anak saya yang perempuan juga dinyatakan positif. Ini anak saya Nadia. Ya, nah ini Nadia juga dinyatakan positif karena dia sekamar dengan saya gitu. Karena memang sepeninggal suami saya 50 hari yang lalu, anak saya selalu menemani saya tidur. Sementara orang terdekat bupati lainnya mulai dari sopir, ajudan hingga anak kedua bupati juga telah menjalani swab dan hasilnya negatif. Kini keduanya menjalani karantina mandiri di rumah dinas pendopo Bupati Cibinong, Bogor. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, sebanyak 1.100 orang petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS Denpasar, Bali dinyatakan reaktif usai menjalani tes cepat. Sesuai prosedur, mereka diwajibkan menjalani isolasi mandiri. Rapid test atau tes cepat dilakukan Komisi Pemilihan Umum Denpasar selama 4 hari. Dari 10.818 petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS dan petugas ketertiban tempat pemungutan suara yang diperiksa dipastikan 1.106 orang petugas dinyatakan reaktif. Ketua KPU Kota Denpasar Iwayan Arsa Jaya menyatakan sesuai prosedur mereka yang reaktif diwajibkan menjalani isolasi mandiri. Meski berstatus reaktif bukan berarti positif COVID-19. Mereka yang berkategori reaktif ini dari hasil rapid test itu belum tentu itu merupakan positif. Nah, ini perlu dilakukan pemeriksaan dan tindak lanjut. Dan ranah ini menjadi ranah Satgas COVID Kota Denpasar dan kami sudah koordinasikan hal tersebut. Deteksi dini melalui tes cepat digelar bagi para petugas yang terlibat dalam pelaksanaan pilkada serentak pada 9 Desember mendatang. Ini dilakukan agar pilkada bisa berjalan sesuai protokol kesehatan guna mencegah penularan COVID-19. Dari Denpasar, Bali, Bona Jaya, iNews melaporkan. Adanya pandemi COVID-19 mengubah banyak hal, termasuk kegiatan olahraga. Agar aman dan terhindar dari penularan virus corona baru, masyarakat disarankan untuk memperhatikan beberapa hal saat olahraga di tengah pandemi. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, Anda bisa klik di www.sindonews.com.